Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Nah, Dika, ini kalau kita ngomongin tentang masyarakat, kemudian kehidupan sosial memang selalu semangat, ya. Apalagi narasumber kita yang memang selalu semangat kalau ngomongin tentang masyarakat. Kita kembali ke Umi Tuti. Umi Tuti, ini kalau kita lihat di Jakarta yang notabene adalah kota metropolitan, banyak sekali orang beranggapan lo gue. Ya, individualismenya sangat tinggi kata orang-orang. Namun kemudian Umi bilang itu tidak semuanya seperti itu. Nah, berbicara tentang daur ulang, apakah memang mudah untuk mengajak teman-teman yang ada di Jakarta untuk kemudian ayo sama-sama kita mendaur ulang sampah supaya Jakarta ini tidak dipenuhi oleh sampah? Untuk masalah mudah dan sulit itu tergantung bagaimana cara kita mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kalau untuk Umi sendiri, Umi tidak pernah bicara dengan kata-kata, tapi Umi melakukan apa yang ingin masyarakat lakukan. Contohnya seperti saya yang bilang, memilah sampah skala rumah tangga. Itu jadi Umi tidak hanya sekedar bicara. Awalnya suka kalau ada teman datang ke rumah, Umi ada punya persediaan, ada kantong kreatif di sana. Kantong kreatif itu untuk menaruh sampah-sampah kering. Ini bahasa masyarakat ya, Nak, atau anorganik dan sampah-sampah basah. Mereka pasti bertanya, kenapa kok sampah dipisah? Nggak dibangun, capek-capekin aja gitu. Begini sayang, gitu. Dengan pemilahan sampah ini, setidaknya manfaatnya sangat luar biasa. Sampah-sampah kering kita bisa pakai untuk kegiatan kreativitas. Nah, sampah basahnya kita bisa pakai untuk bahan pupuk. Semuanya bermanfaat dan semuanya berguna. Satu. Keduanya, dengan cara kita memilah sampah, otomatis ada juga manfaat untuk kedua. Kita bisa menjaga lingkungan, jadi kita tidak bisa sembarangan membuang sampah. Karena kita tahu, ternyata tidak semua sampah itu sampah dan masalah. Kalau kita mau bersahabat dengan sampah, sampah itu menjadi sebuah potensi untuk kita berkreativitas, menjadi produktif dan kreatif, dan kalau kita tekuni bisa mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki dan berkah bagi masyarakat banget, ya. Dan ini Umi lakukan lewat Nyur ya Umi ya. Benar sekali. Nah, kita mau lihat nih seperti apa sih dedikasi Umi dan juga kontribusi Nyur untuk masyarakat sekitar dalam tayangan berikut ini. Berawal dari kepedulian untuk membantu sesama dalam peningkatan kapasitas diri dan pemberdayaan masyarakat kaum marginal, kelompok swadaya masyarakat Nyur berdiri sejak tahun 2013 yang digagas oleh Hajah Tuti Asmawi yang akrab disapa Umi. KSM Nyur berdiri dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat demi terciptanya masyarakat yang berpendidikan untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, kolektif, dan berkelanjutan. KSM Nyur yang berlokasi di Petukangan, Jakarta Selatan ini memiliki 50 anggota dari berbagai profesi yang aktif dalam membantu masyarakat, mulai dari divisi pendidikan dan divisi pemberdayaan. Para anggota setiap harinya berkumpul untuk melakukan evaluasi dan merencanakan agenda ke depan yang akan dilakukan KSM Nyur. Kegiatan yang dilakukan KSM ini pun beragam, seperti membentuk program rumah belajar bagi anak-anak yang kurang mampu, berbagi dengan sesama, serta melakukan pengolahan limbah sampah sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Selain memberikan pembinaan terhadap masyarakat, komunitas ini hadir sebagai fasilitator dengan tekad berbagi dengan sepenuh hati. Tuti selaku ketua dari KSM Nyur mengaku pada dasarnya masyarakat Indonesia khususnya kaum marginal mampu mengubah perekonomiannya secara mandiri. Namun kesulitan untuk merintis usaha sehingga membutuhkan pembinaan. Untuk itulah KSM Nyur hadir di tengah masyarakat khususnya untuk kaum marginal. Selanjutnya, KSM Nyur akan menghadirkan mobil pembelajaran daur ulang sampah yang akan berkeliling ibu kota. Harapannya upaya ini bisa merangkul lebih banyak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Baik, itu dia KSM Nyur, petani sampah, bagaimana mengumpulkan sampah, mengolah, dan akhirnya berdaya guna ya Umi. Ya, ini salah satunya nih, ini apa nih Umi, bisa diceritakan nggak? Ada bunga di depan Umi nih? Iya, ini alhamdulillah ini salah satu ini dari daun ya Umi ya? Umi, iya. Nah, ini kita memanfaatkan daun-daun yang selama ini begitu tua dia jatuh berguguran, tidak berguna, yang kreatif bisa dijadikan bahan untuk pupuk organik. Ini coba Umi inovasi, Umi fermentasi dijadikan. Aku boleh pegang nggak Umi? Boleh sayangku, monggo. Nah, ini difermentasi dengan lumpur. Ini daun ya. Dipisahkan dari kerangkanya, tulang daun dari ini sudah daging ada daunnya. Awal pertama prosesnya itu 21 hari. Alhamdulillah semakin ke sini kurang lebih berjalan sekitar 5 bulan kita sudah panen per 3 hari. Per 3 hari? Per 3 hari sekali. Dan ini
tidak hanya Umi yang mengerjakan sendiri ya. Ini kita tularkan kepada masyarakat. Kan Umi hanya sekedar menemukan, mencari inovasi. Apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam ketiadaan mereka tetap bisa bergerak, berkreasi. Ini salah satunya. Nol budget. Daun bisa kita temukan di mana saja berserakan. Sedikit saja kita bergerak. Orang nggak sulit, nak, dan tidak capek. Kita sediakan lumpur. Kita masukkan ke daun lumpur daun-daun tapi yang sudah tua. Tetap kita tidak boleh merusak lingkungan dan jangan menyakiti pohon. Dan akhirnya jadi cantik kayak gini. Ini Iya. cocok, Med, kamu bisa mengungkapkan kasih, nol budget ya kan? Betul Nol budget dan juga sekali. ramah lingkungan ya Umi ya. Bener. Nanti boleh diminta sama Betul Umi. Iya. Kamu tahu kalau saya nol budget ya. Oke. Umi, ini kalau kita lihat ini kan sangat luar biasa. Nah, kira-kira tadi kan ngomongin tentang lumpur. Ya. Lumpurnya itu lumpur sembarang lumpur atau lumpur seperti apa? Karena kita tahu di Jakarta kan lumpurnya Mengerikan ya, nak. Mengerikan. Iya, memang tetap kita juga harus memikirkan kesehatan. Kalau lumpur di Jakarta itu kan hitam pekat yang banyak sekali bahan-bahan kimia yang masuk. Sepertinya juga hasilnya tidak bagus. Tapi Umi belum mencoba dan kayaknya ngeri mencoba. Takutnya nanti kan yang akan menjalankan masyarakat. Kalau sampai dia kenapa-kenapa gimana? Jadi tanggung jawab sosial juga ya, Makanya Umi ya. selalu apapun yang masyarakat ingin lakukan, Umi uji coba sendiri dari yang sulit sampai yang termudah. Nah, saat kita turun ke masyarakat, inovasi apapun yang kita bawa itu kita sudah tahu dari awal sampai akhir prosesnya. Kita ajak masyarakat untuk mendapatkan hasil atau perjalanan yang mudah-mudah. Biarlah kesulitan kita yang mengalami. Karena apa? Bukan Umi memanjakan masyarakat, setidaknya mereka sudah dalam hidup kesulitan. Jangan kita membawa kesulitan. Buatlah mereka merasa nyaman untuk dalam sebuah kegiatan. Saat mereka merasa nyaman dan mudah dalam sebuah kegiatan, insya Allah dengan sendirinya mereka akan mengikuti. Karena manfaat untuk mereka. Oke, ini kalau kita tahu informasinya Dika bahwa penemuan tulang daun ini juga menginspirasi negara lain. Oh ya? Bisa diceritakan Umi. Bener, alhamdulillah. Jadi ini ada yang tertarik nak ceritanya dari 4 profesor dari Kagoshima, Jepang. Oh ya, bagaimana ceritanya sampai mereka Ketemu. melihat, tertarik dan mengadopsi ini jadinya? Ya, gitu. Jadi alhamdulillah juga gerakan kami, kerelawanan kami di gerakan kemanusiaan ini ternyata ada yang memantau dan berbaik hati. Salah satunya adalah dari Yayasan Universitas Budi Luhur yang sudah berjalan 3 tahun ini mendampingi kami dalam berkegiatan. KSM Nyur kan tidak punya apa-apa, kita tidak punya modal apapun secara materi, tapi kami punya kasih sayang, punya semangat, kebersamaan untuk berbagi dengan masyarakat. Nah, dari Universitas Budi Luhur, sebenarnya dari Kagoshima Jepang itu adalah mitra mereka. Nah, waktu ketemu 3 tahun yang lalu, itu sebenarnya harus berakhir. Tapi begitu ngelihat Umi dengan yang unik ini, beliau memperpanjang dan alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi mitra kita. Ini jembatan dari Universitas Budi Luhur. Dan sampai sekarang pun dari daun-daun ini mereka meneliti di Jepang sana, Mbak Profesor ini sayangku. Mereka ada penelitian pada akhirnya nanti per 3 hari daun ini akan panen. Tapi dengan berbagai macam cara, dengan menambahi bumbu-bumbu bahan kimia, belum ketemu. Umi berjalan 5 bulan, tahu-tahu bisa 3 hari. Nah, mereka menganggap Umi Anda adalah Profesor Hapa. Di Jepang kan dibilangnya Hapa. Oke, Hapa. dengan cara sebenarnya sederhana dan tradisional Kita ya. benar-benar tradisional, tidak pakai apapun dan hasilnya luar biasa. Ini sudah diteliti di laboratorium Jepang, hasil karya Umi. Dari mulai daun yang kecil sampai daun yang besar dengan berbagai jenis. Kata Profesor, mereka akan tahan 5 tahun selama dia telanjang begini. Nah, kalau untuk dibawa ke Jepang itu mereka dipakai untuk buat lampion, hiasan vitrase, untuk hiasan di dinding, hiasan kaca, hiasan keramik dan lain sebagainya. Oke, tidak hanya cantik tapi juga membanggakan bahkan ke Banget. negeri Sakura ya, Umi ya. Iya, Nah, kita masih akan senang berbincang tentang bagaimana Umi menularkan rasa kasih sayangnya lewat New York. Namun setelah jeda berikut ya Umi ya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.